Alright teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas another system design, tapi kali ini sistem desainnya front end. Pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sistem desain sebelumnya, which is how to design Twitter. Tapi specifically ini bakal tentang interview front end, and specifically it's gonna be a React front end interview. Right. Karena kalau kita misal pakai Vue atau pakai Angular atau pakai vanilla JavaScript, it's gonna be quite different, bakal berbeda interviewnya. Jadi ini specifically saya akan mock interview untuk sistem desain front end. By the way, sistem desain ini membuat saya actually mendapatkan offer 4 digit. Jadi cukup interesting untuk kita bahas dari awal sampai akhir. Tapi yang kemarin saya offernya untuk React Native sih, bukan untuk React. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Tapi esensinya kayak if we do this right, ini bisa membawa kita untuk mendapat gaji 4 digit. The thing about front end interview adalah sistem desainnya mungkin tidak akan terlalu heavy gitu dibandingkan dengan back end dan dibandingkan dengan Android, karena jujur tidak terlalu banyak yang bisa dibahas di React gitu, di front end React. Tapi jatuhnya kita mungkin akan membahas lebih banyak use case, lebih banyak requirement. Dan nanti sebagai front-end engineer kita bakal ada lebih banyak interview yang tentang JavaScript fundamentals dan React fundamentals, on top of possibly data structures dan algorithm, right? Jadi interviewnya nanti sebagai front-end engineer bakal lebih banyak, gak cuma kayak coding DSA, coding algoritma dan struktur data dan sistem desain kayak di backend. Kalau sebagai front-end engineer, codingnya ada 3. Algoritma dan struktur data, JavaScript fundamentals, React fundamentals, dan habis itu baru sistem desain. Right? Jadi kayak sistem desainnya expected akan lebih mudah, quote unquote. Cool. So let's start with non-functional requirement. Jadi kita start dari functional requirement. Functional requirement. Jadi sama seperti kemarin gitu, kita akan tulis as a user. I can go to homepage, bisa lihat homepage and see list of posts from people who I follow. Gitu. Terus habis itu sebagai user bisa follow unfollow. Habis itu tadi kemarin tuh ada apa lagi ya? As a user I can create a tweet. Mungkin kita akan nambahin 2 use case lagi karena again this is like front end interview, jadi kayak bakal lebih banyak requirementnya karena tidak akan terlalu banyak membahas bagian yang database dan bagian scalability, jadi kita bakal lebih banyak membahas use case. Jadi saya akan nambahin 2 lagi. As a user I can reply to a tweet, and as a user apa lagi ya? Oh ya, I can react to a tweet. Jadi bisa like, bisa retweet. Mungkin react aja deh. Jadi bisa like. I can like a tweet. Oke, jadi functional requirement-nya gini aja. Agak scroll jauh deh. Oke. Sekarang kita lanjut ke non-functional requirement. Nah, non-functional requirement-nya front end itu akan berbeda dengan non-functional requirement backend yang ada dibahas kemarin. Kalau non-functional requirement-nya backend itu kita akan ngomongin reliability, scalability, consistency of partition tolerance, that kind of stuff. But itu kan nggak make sense ya di bagian front end. Gitu. Bagian front end itu yang akan dibahas tuh nggak terlalu banyak gitu. Yang paling pertama, yang paling common adalah offline support. Jadi apakah ini misalnya website down gitu, apakah kita masih bisa ngepost, apakah kita masih bisa ngecek query-nya gitu, bisa kita refresh dan kayak kita lihat barang-barang yang sudah ada di post sebelumnya atau tidak gitu. Habis itu apakah websitenya akan responsif, jadi web mobile responsive design. Ini artinya kayak kalau screen-nya dikecilin, dibesarin itu apakah kayak UI-nya bakal ngikutin dengan baik, atau kayak nanti kita nge-render mobile design in a desktop UI.
which is not optimal. Kayak bisa-bisa aja tapi nggak optimal. Dan apalagi kebalikannya lebih parah kalau desktop design masuk di render ke mobile, itu bentuknya jadi ampas banget nanti gitu. Jadi jangan sampai ke arah sana. Terus hal yang lain bisa kita lakukan adalah localization. Jadi apakah kita bakal nge-localize barang-barangnya? Kayaknya ini nggak terlalu penting awal-awal. Jadi kita nggak usah ngerjain localizations. Terus hal yang penting lainnya adalah yang akan berhubungan dengan front end, which is akan berhubungan dengan how do we connect with the server, adalah latency. Kayak kita mau latensinya kenceng sehingga berarti kita harus ngecek barang-barangnya real time, which indicates kita eventually harus pakai WebSocket atau kita harus polling cepet banget. Atau sebenarnya latensinya nggak apa-apa agak lama gitu. Karena ini social media dan bukan chat app gitu, sepertinya tidak apa-apa kalau misalnya ada latency gitu kayak 2 to 5 second. Jadi kita akan opt for like P95 5 second latency. Sepertinya nggak akan masalah sih dengan latency requirement seperti ini. Which means artinya kita bisa pakai polling seperti biasa, nggak perlu pakai WebSocket. Which manajemennya mungkin bakal lebih gampang sih. Kayaknya gitu aja buat non-functional requirement. Significant lebih simple daripada sistem desainnya backend. Again, bukan karena front end itu lebih mudah, tapi karena front end bakal di-assess menggunakan interview yang lain. Quantitative analysis juga akan jauh lebih mudah. Karena misalnya gini, 1 miliar user dan 100.000 user nggak akan ada bedanya front end-nya gitu. Untuk sebuah app yang sama. Sebuah app yang mengerikan gitu ya, di front end app itu lebih ke arah kalau data yang mau kita display itu banyak gitu. Jadi imagine kalau kita mau bikin trading app gitu kan, kayak live trading yang kayak ada data-data dari ticker-tickernya di IHSG, di tradingnya di Nasdaq dan kawan-kawan itu kan ada banyak nanti, dan kita harus ngupdate terus-terusan. Itu bakal mengimpact how do we design the front end gitu. Jadi tapi number of users yang memakai nggak ada hubungannya, tidak akan mengganggu, tidak akan ada impactnya terhadap desain front end kita. Jadi quantitative analysis yang diperlukan di back end itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di front end. Jadi di front end itu lebih penting adalah berapa banyak data yang akan display. Di Twitter, biasanya kita akan paling ngedisplay kayak 100 less to display, right? Ini assumptions-nya. Terus habis itu yang akan kita cek lagi adalah each content, mungkin 4 kilobyte. Hubungannya apa di sini? Hubungannya adalah berapa banyak yang akan kita butuhkan untuk local storage, right? Habis itu each tweet. Habis itu adalah media size, mungkin 1 megabyte gitu. Hubungannya apa di sini? Hubungannya adalah kalau medianya kita simpen di local, ini bakal kayak gimana nih? Tapi media size kayaknya tidak akan terlalu penting untuk web dan untuk desktop, right? Bakal penting untuk Android dan iOS dan React Native. Tidak akan terlalu penting di sini. Jadi saya tidak perlu media size. Karena media size kemungkinan besar nggak akan kita cache locally. Each tweet mungkin bakal kita cache locally. So this means the numbers that we care about is mainly cuma satu hal, which is storage. Local storage consumption. Berarti kalau ada 100 list to display dan each tweet ada 4, berarti cuma ada 4 dikalikan 100, which means kita perlu nge-store 400 kilobyte of data locally, which is very reasonable gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan any kind of special strategy untuk nge-solve ini. Kayak built-in local storage juga bakal oke. Mungkin paling kita problemnya adalah kita harus clean those storage daily gitu. Mungkin kita harus implement some kind of LRU cache. We need to implement some kind of LRU cache karena size-nya udah kecil gitu, kayak 400 kilobyte doang. Mungkin kalau nyampe 1 giga itu kan kayak agak-agak ngeri ya gitu. Tapi kalau cuma 400 kilobyte mungkin kita implement LRU cache saja, terus setiap sehari ketika kita buka kita clean up data local storage-nya.
So that is that. Kita sudah nge-finish functional requirement, non-functional requirement, dan numbers very quickly for front-end interview. So let's get moving. Untuk front-end interview, high level desainnya agak berbeda dengan backend. Untuk sekarang kita start dengan user seperti biasa. And then the user will interact with router, kalau nggak salah, actually like entry point, index.html, gitu kan. Habis itu kita bakal index.html ini bakal buka app, dimana app ini bakal go to router. Jadi ini ntar kita bakal ngimplementnya pakai SPA ya, single page app. Ke router, dimana router ini bakal buka beberapa page. Karena kita itu ada home page dan mungkin ada one page for the tweet itself, jadi mungkin kita bagi 2 router aja, 3 deh. Dia ada home, dimana kayak kita bakal dapat list of tweet. Habis itu bakal ada a single tweet supaya kita bisa lihat replies-nya dari tweet itu apa aja. Oke. Habis itu yang terakhir adalah kita bisa compose atau create a new tweet, so composer. Oke. Jadi ini homepage, ntar jatuhnya tinggal ngelihat list view. Mungkin homepage terakhir kali ya yang agak susah. Composer itu bakal basically go into, it's a simple like just mungkin something like gini gitu, with a proper callback kan, on submit, on change. Terus ada submitnya. Kalau gitu submitnya nanti bakal kita langsung redirect aja ke sebuah nah ini ada 2 opsi kan. Kalau di sini kita bisa composernya bakal di-execute di composernya, atau kita akan nge-fire events yang akhirnya bakal diproses di sebuah Flux store. Sepertinya bakal lebih menarik kalau kita pakai Flux store gitu. Kenapa? Karena kita expect sistemnya ini bakal menjadi besar dan bakal bisa di-reuse satu datanya bakal bisa di-reuse di Composer, di Tweet, dan di Home. Sehingga saya akan leaning menggunakan Flux Store. Dan Flux Store yang akan saya gunakan, instead of menggunakan Redux atau pakai Zasten, saya akan langsung aja lempar ke Apollo. Jadi kita rely on Apollo sebagai both di network layernya, buat itunya juga. Jadi sebagai network layer, mutation call, local storage-nya, bukan local storage sih, ya in memory storage-nya, dan menjadi Flux Store yang akan talk with the composer. So kita akan langsung pakai Apollo di sini. Habis itu Apollo nanti baru bakal ngobrol ke backend. Dimana Apollo ini mungkin bakal punya at least list of tweet dan each individual tweet, which sebenarnya ini bakal direpresentasikan menggunakan GraphQL yang sama gitu. Nanti bentuknya mungkin bakal seperti ini gitu kan. List of tweet kan biasanya bentuknya kayak gini nih gitu kan. Terus tapi kalau di bentuknya GraphQL-nya bakal kayak gini, tweets, terus nanti bakal ada individual tweet-nya gitu, tweet object-nya. Nah, query-nya ntar kayak gini gitu. Terus I guess ini agak implicit juga, berarti kalau kita milih Apollo,
berarti kita milih GraphQL. Kenapa kita milih GraphQL instead of pakai REST API atau pakai gRPC? Sebenarnya REST API juga nggak masalah sih. Cuma saya suka pakai Apollo karena Apollo ini kayak udah komplit gitu. Dan saya pakai GraphQL. By komplit adalah kayak dia menggabungkan antara Flux Store, menggabungkan antara local in-memory storage dan juga sebagai GraphQL connector ke backend, network layer lah gitu. Alternatively kita bisa pakai REST API kan. Kalau pakai REST API semua harus diimplement manual, dan kita harus nge-stitch barangnya satu-satu, which for the sake of speed, buat kayak speed of implementations, right? Sepertinya bakal takes time, dan dan network wise mungkin nggak terlalu efisien gitu, compare to kalau pakai GraphQL. Jadi mending saya pilih pakai GraphQL. Jadi bisa dilihat di sini saya sudah melakukan dua trade off ya. Yang pertama GraphQL dan pakai REST API. Yang kedua, trade off yang kedua adalah antara Flux Store atau kayak kita implement manually di dalam store ini pakai state atau pakai context. Dan Flux Store-nya pun saya juga ada bisa pakai Redux, Zusten atau pakai bawaannya Apollo di sini. Oke deh, which by the way, kayak kita bisa pakai Zusten dan Apollo at the same time, right? Cuma saya in this case sepertinya nggak masalah pakai Apollo aja, nggak usah pakai bawaan yang lain. Cool. I think that should help with the composer. I think composer nanti bakal memberikan datanya adalah user ID atau auth token deh. Yang kita harus figure out ini bakal di store di mana. Terus habis itu the content itself, right? Konten gampang bisa langsung dapat dari input change-nya ini, terus auth token di kontennya ini, dan nanti kita akan mengambil mutation call. Saya tidak terlalu ingat mutation call-nya di GraphQL tuh kayak gimana, cuma I assume kayak gini. Dan nanti bakal call ke backend. Oke, cool. Composer beres. Terus dengan kita menggunakan cara kayak gini, kita bakal juga melakukan mutations dan juga dapat data dari tweetnya yang bakal di store di Apollo dengan mudah. Cool. Sekarang mungkin kita handle a single tweet dulu karena itu mungkin lebih mudah. Jadi a single tweet again similarly bakal manggil ke Apollo dengan menggunakan GraphQL-nya ini. Jadi GraphQL-nya ini kita bakal ngambil fragmennya ini, fragmennya si tweet-nya ini sebagai untuk mendapat single tweet, dan tweet itu bakal contain. Jadi kan tweet itu ada profile pictures-nya, berarti perlu ada user, dimana user itu ada ID, profile picture URL, dimana ini bakal adalah a query against image. Kenapa saya bikin kayak gini? Supaya kita nge-fetch datanya, nge-fetch image-nya dengan size yang benar. Jadi kita jangan kayak ngambil opsi yang lain. Again adalah menggunakan kayak mid small URL, mid URL gitu kan, and then large URL. This will not work dan will not scale kalau ketika kita punya banyak dimensi, kita nggak support banyak devices gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan dynamic calls, which is image, terus kayak kita ngasih tahu ke server, si profile picture URL ini di request dari device width and device height berapa gitu. Terus nanti baru dapat URL-nya apa. Oke, and this is why I love GraphQL, karena kamu bisa melakukan semua hal ini dalam satu call. Dari client side at least ya. Mungkin dari backend-nya bakal ribet, cuma client side-nya terlihat simple. Habis itu tweet itu perlu user, jadi profile pictures-nya dari usernya perlu namanya, itu kan.
Kayaknya udah gitu aja. Oh, mungkin ada link to profile. Atau sebenarnya juga bisa dikompos dari klien, tapi just in case kita ada ganti-ganti gitu, mungkin kita provide dari server. Habis itu setelah usernya sudah ada, kita ada kontennya. Terus konten bakal mengandung dua hal, which is the text sama media. Dan media ini bisa ada image, bisa ada video, sehingga saya bikin media ini bisa ada teks, bisa ada URL, sehingga saya akan membuat dia agak lebih generik. Jadi kita kasih URL di sini aja, atau mungkin kita bisa bikin multiple queries, jadi kita bisa bikin satu kelas media, dimana kelas media itu bakal mengimplement multiple things, and those multiple things support image. So ini juga sama, device width, device height. Terus habis itu mungkin ada video. Terus nanti salah satunya mungkin bisa 0 kalau misalnya barangnya nggak ada. Ini harus di configure Apollo-nya biar kebaikan. Oke, so this will help us get the tweet. Dengan cara ini kita bakal mendapatkan a single tweet, dan sekaligus juga membantu kita untuk nge-solve gimana kita akan mendapatkan list of tweets, right? Jadi dengan ini kita bisa dapat ID, profile picture, URL, name, link, content. Oke. So mari kita cek kembali ke requirement kita. Jadi kita bisa compose a tweet, ini udah. Kasih aja deh warna hijau. Post a tweet udah beres. Reply to a tweet belum. Can reply a tweet. Oke, kita coba solve ini dulu ya. Can reply a tweet, ini artinya kayak retweet itu bisa kita compose dan reply, dan habis itu kita juga bisa post a tweet. I think the difference is just gonna be pertama di sini kita perlu ada kalau mau reply itu ada parent tweet ID, dimana typically defaultnya 0. Kalau defaultnya 0 artinya dia adalah new tweet. Kalau dia ada ID-nya itu artinya dia replying to a tweet. So this will require Masya Allah. Oke. Di sini kita bakal perlu masukin parent tweet ID. Oke. So that solves the replying to a tweet, dan it solves the post tweet juga. Terus di sini aku juga perlu masukin parent tweet. Apakah ini parent tweet ID atau parent tweet? I think aku akan nulis parent tweet aja, dan ini bakal menjadi fragment. Ini adalah fragmentnya of tweet gitu. Artinya kayak kalau misalnya dia nemu that particular ID, langsung aja ngecek dari langsung aja diambil itu fetch tweetnya, which will contain the ID and whatnot. Which by the way aku juga harus tahu di bawahnya adalah fragment tweet. Oke. Terus follow unfollow itu bakal another mutation call. Jadi ini copy aja. Terus itu bisa dilakukan di mana aja, bisa dilakukan di home, tweet, composer, nggak masalah, karena yang penting adalah kita tidak perlu konten, tidak perlu ini, cuma perlu tweet ID-nya aja. Like, terus ini tinggal tweet ID, easy. Kalau unlike gimana ya? Mungkin kita pakai satu API yang sama aja. Habis itu is like gini, which defaultnya adalah true. Kalau is like, maka dia bakal nge-like that particular tweet. Kalau like-nya is like sama dengan false, berarti itu mau nge-unlike. Oke. Terus kita
Mungkin sekalian aja dimasukin sini kali ya. Oke. That will solve the like and unlike. And then aku bakal nge-solve follow unfollow juga menggunakan mutation call yang sama. Tinggal ke arah follow ID. Ya, siapa yang mau di follow? Oke, dan ini ntar bakal dapat dari datanya follow ID ini bakal dapat dari mana? Datanya follow ID ini bakal dapat dari this user ID. Simple. Ya. Yeah. Oke, so that will solve the tweet, solve the composer. Mari kita cek lagi requirement kita ya. Kita cek requirement kita. Follow, like, tweet. Oh, bisa pakai space. Oke, lupa saya. Like a tweet udah beres, follow unfollow udah beres. Oke. Mau follow harus unfollow juga. Oke. Ini tambahin aja deh, is follow. Which means kalau is follow sama dengan true, artinya kita nge-follow. Kalau is follow sama dengan false, berarti kita mau unfollow. Gimana di handle di backendnya nggak peduli. And this is follow. Alright. Cool. Terus oke, kita harus nge-handle, kita sekarang handle homepage dan kita harus handle offline support. Oke. Untuk nge-handle homepage, berarti kita just need to go up a little bit, which is instead of ngecek tweet, kita bakal ngecek tweets. Dimana tweets itu adalah query against tweet, dimana kita perlu berapa parameter, right? Mungkin obviously kita ada auto token. Ini instead of tweet, kita pakai tweet deh. Kita pakai home. Dimana ada auto token, terus ada pagination, right? Page ID atau page number. Mungkin ada page size juga. Ya, I think kalau query ke homepage bisa kayak gitu sih. Ada lagi nggak ya? Media size, device width, device height. Nggak perlu dimasukin ke homepage query, karena ntar dimasukinnya ke sini aja. Sip. Ya, kayaknya gitu. Oke, biarkan ini. Jadi sebenarnya kita bisa masukin device width dan device height di query-nya sini. Cuma biar separation of concern, device width dan device height kan nggak berguna buat urusannya homepage. Device width dan device height berguna ketika kita fetch the image. Jadi kita nggak usah masukin device width, device height in this query. Alright, terus homepage, again tinggal nge-fetch ke Apollo, gampang dengan query yang sama. Salah bro, hitam. Oke. Terus nanti ketika barang ini ke-update, Apollo bakal nge-update ke sini dengan menggunakan use snapshot-nya. Oke. Atau use subscription-nya lah ada. Oke, I think that should be it. Mungkin we need to go a little bit deep dive. Deep dive pertama adalah gimana kita nge-handle 100. Oke, jadi kita centang dulu nih ya. Deep dive pertama adalah gimana kita nge-handle 100 list of tweets. Ini kan 100 list to display. Artinya kita nggak bisa nge-render 100-nya langsung gitu. Kayak tiba-tiba 100 jegagi langsung kayak keluar gitu. Yang terjadi adalah entar Chrome browsernya bakal crash, atau mobile app-nya bakal crash. Kita harus nge-load-nya tiap 5 atau 10 atau 20 gitu. Which means ketika rendering kita perlu menggunakan either some kind of pagination atau pakai infinite scroll. So in my case, karena Twitter ini kita mau bikinnya infinite scrolling, saya akan menggunakan infinite scroll library, yang dimana dia bakal menghandle renderingnya homepage. Bisa sini deh. Jadi nanti kayak ada infinite scroll gitu. Infinite scroll,
Habis itu ntar ada the renderingnya. Please. Oke. Jadi kayak gitu, dimana nanti data renderingnya bakal nge-call Apollo di atasnya. So that's gonna be quite straightforward. Oke, so ini ke solve. Oops. Ini ke solve. Oke. Sekarang kita perlu nge-solve latency problem yang 5 second, which means kayak kita perlu tahu kayak seberapa sering kita nge-call Apollo, right? Jadi kita bisa pakai polling atau bisa pakai push dari servernya. Yang paling bagus sih kayaknya sih pakai React query is one thing. Tapi kayaknya kalau nggak salah GraphQL tuh bisa bikin namanya subscription call, bener nggak sih ya? Yep. Bahkan di Apollo banget deh. Ada query, ada mutation, dan ada subscription. Oke. If that is the case, then what we have to do itu tinggal mengganti ini jadi query menjadi subscription. Okay, that is gonna solve this problem. Latency. Tara. Responsive design itu harusnya lumayan gampang nge-solve-nya. Oops. Oke, responsive design itu nge-solve-nya gampang, tinggal kita pakai apa namanya media query aja di CSS-nya. I am opting to use some existing library kayak Tailwind gitu. So this I'm gonna mark that use Tailwind to handle bukan media query, apa namanya, responsive design. Cool. So that's gonna solve this part. Offline support. Oke, offline support. Again, yang saya suka dari Apollo adalah dia bisa melakukan offline support. Dan offline support itu dibagi jadi dua. Nge-query-nya, which is getting the data, which is caching the data. Yang kedua adalah mutations call. Query is gonna be quite straightforward. Apollo sudah ada API-nya buat nge-store ke local data storage. Buat masalah local storage, offline support dari query itu bakal dihandle sama local reactive variables atau local storage-nya Apollo, local cache-nya Apollo. Sedangkan untuk mutation, this is the problem, right? Kayak gimana kita nge-handle mutation call. Yang saya barusan baca-baca sih, kita bisa menggunakan Apollo link retry sama Apollo link queue untuk handle mutation call buat offline support. But again, like for web, this is not that important. Buat mobile app, dimana kayak orang biasanya ketika offline ya mereka masih mau berulah-ulah gitu, this is gonna be more important. Oke, I think kita sudah cover semuanya. Jadi masalah local storage itu sudah dibahas. Semua number sudah dibahas, offline support juga sudah dibahas. Again, cukup simple, right? Dibandingin sama backend yang kayak lebih banyak elemennya. Dan di sini saya again agak curang karena saya menggunakan segala macam library yang disediakan oleh Apollo. But it's just good that you know your tools, right? Dan gunanya buat apa? Itu yang lebih penting sih. Jadi saya tinggal perlu ngebahas bagaimana kita ngebuat Twitter tapi dari sisi Android, which is gonna be quite similar dengan front end, cuma bakal lebih involve, battery consumptions dan local offline support. Oke deh, jadi gitu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di next video. Stay coding.